Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Kelihatannya gembira sekali hari ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini hari istimewa karena kita memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 mulai dari ayat 15 sampai 18 dan ayat 25 sampai 27. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yang sudah ada di dalam leksional ini pada pagi hari ini diberi tema. Ada yang membaca di sudah muncul Sang Penolong. Ya, ini temanya Sang Penolong. Munculnya apa sudah ya? Majelisnya sudah mulai deg-degan ini. Kalau dirinya yang satu sudah mulai biar tetap gitu. Yang satu baru, tapi yang satu sudah mulai deg-degan lagi. Wah, ini berapa lagi gitu ya pada gitu ya. Tidak apa-apa. Pentakosta prihatin sedikit Bapak Ibu. Yang sebelah saja tidak apa-apa ya. Yang penting kelihatan. Tapi cepat Pak yang baru ini. Ya. Sang Penolong. Dan kata itu ditemukan di dalam ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Ini kan sabda Yesus ya ini tadi ya. Jadi ini Yesus menjanjikan penghibur. Lalu dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta sebenarnya kita sudah mencoba belajar masuk di dalam hadirat Allah dan merasakan jamahan asal Allah di minggu pekan Pentakosta. Minggu atau 10 hari, bukan pekan ya. Ya, bukan Pentakosta. Kita sudah coba untuk belajar masuk di dalam hadirat Allah dan merasakan jamaah kuasa Allah. Nah, hari ini suasananya menggembirakan, tetapi lebih lebih mendalami tema. Kalau kemarin kita masuk di dalam doa-doanya, nah kalau Bapak Ibu ingin semakin merasakan zaman Tuhan, ya silakan nanti untuk tahun yang selanjutnya di Pekan Pentakosta. Tapi minggu ini walaupun temanya Pentakosta, tetapi lebih banyak
tema ayat kita ya. Kalau yang kemarin kita doa penyembahan, ada seorang penolong yang lain. Kira-kira siapa Bapak Ibu penolong yang lain? Ketika Yesus berkata ada penolong yang lain, ada yang lain lagi menjadi penolong. Terus siapa gitu Bapak Ibu? Ayat ini sering membuat orang penasaran. Maksudnya apa? Kok ada seorang? Ada kata-kata seorang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam terjemahan yang lain, sekarang HP kita kan sudah bisa mendownload terjemahan-terjemahan yang lain gitu ya. Terjemahan literer, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan apa lagi masih King James gitu. Di terjemahan yang lain ditulis penolong yang lain. Tetapi di terjemahan baru, ini versi yang pertama ya, saya belum membaca versi yang kedua yang baru. Di sini ada kata seorang penolong. Dan seorang itu siapa? Kan gitu Bapak Ibu. Ya, karena temanya ini, jadi mau tidak mau rasanya tidak ada pilihan lain. Saya harus menampilkan teks asli. Ini menjadi dasar bagi kita supaya ketika kita memahami satu ayat, apa yang sesungguhnya tertulis dalam ayat itu yang masuk di dalam kebenaran, tidak cukup dengan terjemahan saja. Kita harus masuk pada teks yang asli, Alkitab yang asli, bahasa yang asli. Ini juga sekaligus menepis apa ini? Cibiran dari banyak orang. Kristen itu umat terjemahan gitu ya. Kristen itu umat terjemahan. Si diwaca terjemahan. Untuk terjemahannya saya dijelaskan menurut pandangannya sendiri. Saya ngasih di orang ngerti, saya ngasih tidak tahu. Diwaca saya ngasih ya. Ini sekaligus menepis pandangan-pandangan yang miring seperti itu. Nah, ini teks aslinya, Alkitab yang asli. Tidak usah dibaca, nanti tidak bingung Bapak Ibu. Yang penting yang saya garis tebal, nampak di sana. Itu ada kata parakleton. Akhiran on itu menunjukkan dia objek di dalam kalimat. Kalau bentuk dasarnya nominatif yang dipakai di dalam subjek itu parakletos. Nah, di bawahnya ada parakletos. Sama saja parakleton, parakletos itu sebenarnya sama, hanya beda tempat, bunyinya lain gitu aja. Nah, parakletos itu apa? Saya menemukan ada beberapa ayat. Yang pertama tadi di dalam ayat 16 itu diterjemahkan penolong. Yang kedua di dalam ayat 26 itu diterjemahkan penghibur, kata yang sama tetapi diterjemahkan penghibur. Jadi kalau kita membaca bahasa Indonesia itu kan beda-beda loh. Padahal kalau dibaca dari bahasa yang aslinya kata itu kata yang sama. Nah, ini maksud saya tadi itu untuk mengenal kebenaran firman itu dari teks yang aslinya menjadi lebih cetol maksudnya. Saya menemukan lain di 1 Yohanes 2 ayat 1. Di sana parakletos diterjemahkan pengantara. So, kalau King James itu menerjemahkan comforter. Betul ya? Pak Hari apa Pak? Comforter. Pengantar, atau ada yang memahami atau diartikan juga advokat. Advokat itu ya pengacara, pembela. Kalau orang di persidangan itu biasanya kan ada advokat, pembela. Itu dari kata parakletos.
Mengapa? Karena parakletos ini kan gabungan dari dua kata. Ada kata depan para, lalu ada kata dasarnya kaleo. Kaleo itu memanggil. Para memanggil para. Para itu kata depan. Para itu artinya banyak, bisa di sekitar kita, bisa di samping, bisa di depan, bisa di atas. Itu para. Makanya para layang itu berarti kan terus yang gadul-gadul di atas itu. Itu artinya para layang. Melayang di atas. Itu para. Para medis berarti didampingi oleh tenaga medis. Jadi kata para itu artinya bisa cukup banyak. Tapi di dalam ayat ini diterjemahkan penolong, penghibur, pengantar. Ya, itu teksnya, itu bahasa Indonesianya. Ayat 16 tadi sudah kita baca, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong, parakletos. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur di sini juga diterjemahkan dari kata yang sama, parakletos. Nah, dua kata di dalam bahasa Indonesia yang berbeda tapi berasal dari kata yang sama, parakletos. Nah, yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, dan itu diambil dari kata yang sama, parakletos. Nah, siapakah parakletos itu? Di dalam Alkitab ada dua yang penting yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam ayat 26 yang tadi sudah kita baca, tetapi penghibur, parakletos tadi, yaitu Roh Kudus. Jadi yang disebut parakletos itu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, yang kedua yang disebut parakletos ini adalah Yesus Kristus. Ayat ini mungkin hampir jarang dikhotbahkan. Jadi Bapak Ibu barangkali tidak tahu sudah pernah mendengar atau baru kali ini mendengar ini, bahwa Yesus Kristus itu juga disebut parakletos, sang penghibur, sang pendamping, sang pengantar. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Di situ ditulis parakletos, yaitu Bapa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah parakletos. Ini yang paling sering mengajarkan ini adalah Gereja Katolik. Ya, Yesus pengantara kami. Tadi di Gereja Kristen jarang diajarkan, makanya saya tadi bahwa itu kira-kira kaget apa enggak mendengar ayat ini. Karena di gereja-gereja Kristen jarang diajarkan Yesus Kristus sebagai pengantara. Tetapi 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 menyebutkan demikian. Jadi kalau saya menyampaikan, saya harus berusaha melepaskan dulu pikiran saya, pendapat saya, pandangan saya harus memulai dulu dari ayat. Meskipun dulu saya tidak
pernah membaca ayat ini, tapi begitu saya membaca ayat ini dan di situ ditemukan bahwa Yesus Kristus adalah Parakletos, saya harus tunduk pada ayat ini supaya kebenaran yang ada di dalam ayat ini tersampaikan, supaya jangan sampai nanti orang lain mendengar sing diwacai terjemahan sing jelasnya ngarang-ngarang karepe dhewe kan begitu. Karena banyak orang menyindir orang Kristen tidak pernah membaca ayat Alkitab yang asli. Nah, sekarang Bapak Ibu mulai melihat bahwa oh ternyata di dalam Alkitab yang asli ditulis Yesus itu adalah Parakletos. Nah, mengapa Roh Kudus disebut pengantara? Di dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu menjelang hari penyelamatan. Oh, ini tadi ayatnya kurang bisa gitu. Kembali ke ayat tadi. Nah, penghibur Parakletos yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus yang kita belajar untuk datang merasakan jamahan di Pekan Pentakosta ini, di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, mengapa Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus? Karena Roh Kudus menjadi pengantara, menjadi Parakletos. Nah, sekarang baru kita masuk pada Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini satu-satunya ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang tiga-tiganya disebutkan Roh Kudus Allah. Tadi Bapak Ibu nyanyi lagu apa? Yang pertama judulnya Allah Roh Kudus. Tapi di sini ayatnya Roh Kudus Allah. Ya tidak apa-apa namanya nyanyi, suka-suka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nyanyi lagu itu Bapak Ibu suka ya silakan aja, tidak apa-apa. Saya tidak akan melarang yang Bapak Ibu nyanyi suka-suka. Cuma saya mau kasih tahu bahwa judul itu tidak ada ayatnya di dalam Alkitab itu. Karena ayatnya di situ ditulis Roh Kudus Allah. Saya mau kasih contoh begini Bapak Ibu. Ini kebetulan masih mati ya belakang. Allah ini di situ ditulis di dalam Alkitab yang asli. Ini Mas Macon Mas. To penirumah to Hagion tu TU. Nah, yang saya kasih warna merah ini akhirannya tuh beda dengan yang di sini loh. Akhirannya. Nah, di sini akhirannya tu TU. Akhiran yang seperti itu ciri khas bahwa kata itu berbentuk genetif. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu misalnya ini ada make-nya Pak Nono. Pak Nono di dalam bahasa Yunani ditulis dengan bentuk genetif. Jadi make itu make-nya Pak Nono, bukan make-nya Pak Mardi. Make itu ditulis biasa, tetapi Pak Nono itu dalam bahasa Yunani harus ditulis dalam bentuk genetif. Bisa dibalik, Pak Nononya make. Anda bisa loh, karena struktur bahasa Yunani begitu ditulis dalam bentuk genetif,
Roh Kudus itu Roh Kudusnya Allah. Karena Roh Kudus itu berasal dari Allah, datangnya dari Allah. Jadi struktur bahasa Yunani sangat jelas di mana letaknya antara kata dengan genitif yang menjadi pemilik dari kata yang ada di depannya tadi. Nah, Roh Kudus itu miliknya Allah. Maka kata Allah di situ ditulis dalam bentuk genitif. Jadi kalau dibalik Allah Roh Kudus tidak bisa secara tata bahasa. Tapi kalau Bapak Ibu suka lagu itu ya silakan, enggak apa-apa. Salah lagu itu orang ditolak terus lagu gitu. Ini kan masalah lagu. Cuma ayatnya nggak ada. Saya cuma bilang gitu aja Bapak Ibu. Ya silahkan aja. Kok Mas Jojo, loh ini orang dikandani Pak. Ya orang apa suka jadi lagu yang saya seneng banget. Cuma memang ayatnya begitu. Di dalam Efesus 4 ayat 30, nanti banyak di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru ayat-ayat yang kalau dibaca itu kita bingung. Ini maksudnya apa? Misalnya ada 3 kata seperti itu, Allah, Roh Kudus, Allah begitu. Nanti ada lagi yang lain-lainnya. Nah sebenarnya kalau dicek di dalam Alkitab yang asli itu gampang. Bentuk genitifnya yang mana? Nah, gitu. Lalu kita tahu, oh maksudnya begini. Jadi menggali kebenaran Alkitab itu kalau mau lebih dalam lagi itu sebenarnya malah gampang. Baca saja bahasa Alkitab bahasa yang aslinya, nanti ketemu bentuk genitifnya yang mana. Nah itu berarti Roh Kudus itu datangnya dari Allah. Roh Kudus itu milik Allah. Roh Kudus itu turun dari Allah, keluar dari Allah. Lalu dia apa ini? Apa ini kata yang lebih tepat? Diutus di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus menjadi jaminan bahwa Roh Kudus itu akan diutus kepada orang beriman. Nama Yesus menjadi kunci bahwa Roh Kudus itu akan turun ke atas seseorang, menjamah seseorang, menguduskan seseorang, menyucikan seseorang. Kuncinya, jaminannya adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu dari abad pertama sampai sekarang ketika orang berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam nama yang lain, ya Roh Kudusnya nyampe apa enggak? Enggak tahu kan. Tapi kalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi jaminan. Makanya kalau Bapak Ibu mau pergi kemana, begitu mau berdoa, jangan lupa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar rumah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau jajan dalam nama Tuhan Yesus, jangan dalam nama yang lain. Nanti bisa roh yang lain ketemu. Bahaya nanti kalau ketemu sama saya. Nah ini menjadi kunci, menjadi andalan bagi kita. Jangan lupa berdoa ya Bapak Ibu ya nanti. Kalau Bapak berdoa tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahaya nanti. Nah, kemudian mengapa Yesus disebut Parakletos atau pengantara? 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara. Cuma di sini dipakai kata mesites, bukan Parakletos, tapi maknanya sama. Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, manusia Kristus Yesus. Mengapa Yesus Kristus disebut pengantara? Ini paling sering diucapkan oleh saudara kita dari Gereja Katolik. Ketika peristiwa Natal, malaikat berkata, Roh Kudus turun ke atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu, sehingga bayi yang ada di dalam kandungan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus turun ke atasmu, ke atas Ibu Maria, sehingga bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Maria itu menjadi kudus. Karena Roh Kudus turun. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, lalu ada suara dari surga, dari langit, suara dari Bapa. Inilah
anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapa menegaskan, meneguhkan bahwa ketika roh itu turun, dia akan disebut anak Allah. Artinya lahir dari Allah, turun dari Allah, berasal dari Allah. Nah, ketika langit terbuka lalu roh itu turun, lalu kemudian tahap berikutnya adalah roh itu tinggal diam menetap di dalam hati seseorang. Kitab Talmud mengatakan Shekinah, dari kata dasar seken. Di dalam perjanjian lama itu ada kata tinggal diam, itu dari kata dasar seken. Itu kata bentukannya ada di dalam kitab Talmud Shekinah. Di Kudus ada gereja namanya Geraha Shekinah di Purwosari masih baru. Kemarin Pak Lo bilang, Pak Sutroso datang ya tempat saya di Geraha Shekinah. Ya, terima kasih. Shekinah. Tapi tetangga-tetangga kita kalau bilang, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Loh, itu maksudnya apa mudeng tanda gitu, saya bertanya gitu aja. Ya kan, mudeng puji Tuhan, tapi ketoke loh, ketoke. Ketoke gak mudeng lah, masalahnya mudeng-mudeng tapi gak jelas asal usulnya kok Bapak Ibu. Ya toh, itu kan mudeng, tapi asal usulnya dia mudeng gak, asal usulnya dari mana? Kata Shekinah. Kalau mereka kan sakinah, seperti teman saya zaman SMA, ada teman saya namanya Sakinah. Dulu mereka ngerti kok jenisnya Sakinah, puji Tuhan. Sopo bahasa lah, tidak toko saya pasti kalau iya, teman saya dulu Sakinah. Tapi ternyata di Talmud itu Shekinah. Nah, ketika roh itu tinggal diam, Shekinah di dalam sesuatu. Apalagi setelah tahap berikutnya itu segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia oleh Roma. Maka ketika roh ini turun dan tinggal di dalam hati, maka Yesus bisa memerintahkan kepada roh itu untuk menjumpai atau menjamah siapa yang dia kendaki. Makanya Yesus mengatakan dia adalah pengantar. Maksudnya begitu. Nah, murid-muridnya dikehendaki supaya hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau murid-muridnya itu sudah sempurna, artinya roh itu sudah tinggal diam, bahkan segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam murid-murid, di dalam para rasul. Ketika roh itu sudah tinggal diam di dalam para rasul itu pun bisa memerintahkan kepada roh, datanglah, jamahlah. Misalnya Saulus, gitu kan? Lalu Saulus bertobat. Jadi doa itu bisa kita mohon untuk supaya dia menjamah kepada si A atau si B atau si C. Dan roh itu tidak salah alamat. Roh itu canggih. Belum ada HP dulu, belum ada internet. Dulu hanya ada Roh Kudus. Tapi gak pernah kesasar, gak pernah salah alamat. Kecuali ayo ting-ting salah alamat. Betul Bapak Ibu, ini canggihnya Roh Kudus itu. Belum ada internet, belum ada HP loh, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu tidak pernah salah alamat. Begitu Saulus didoakan, langsung terjadi pertobatan. Itu luar biasanya. Makanya murid-murid pun juga ketika dia kepenuhan Roh Kudus, maka dia pun juga boleh meminta kepada Bapa, karena rohnya sudah tinggal di dalam hati mereka, para rasul, supaya si A dijamah oleh Roh Kudus, supaya si B dijamah oleh Roh Kudus, supaya semua orang yang ada dijamah oleh Roh Kudus. Tinggal mengucapkan, mengingat Roh Kudus itu hak prerogatif orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bisa meminta, atau bahasa netralnya itu mengafirmasi, memperkatakan, sehingga roh itu nanti akan menjamah. Nah, ketika Tuhan Yesus
gereja, ketika jemaat, ketika orang Kristen sudah Roh Kudusnya sudah turun, bahkan Roh Kudus sudah tinggal diam di dalam hati kita, bahkan orang Kristen sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, boleh tidak orang kudus meminta kepada Tuhan supaya si A yang dijamah? Bisa? Bisa. Oh, itu hak istimewa yang diberikan kepada seseorang. Dia diberikan hak untuk mencet password. Zaman Alkitab belum ada password, tapi sudah passwordnya sudah ada duluan. Meskipun saudaranya tinggal jauh di Amerika, begitu didoakan dalam nama Tuhan Yesus, saudaranya di Amerika itu dijamah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus tidak mungkin salah alamat. Kesasar itu tidak ada Roh Kudus yang kesasar. Dia canggih sebelum ada internet. Makanya dia disebut pengantara. Karena Yesus dalam kodrat kemanusiaannya sama seperti kita, tapi dalam kodrat keilahiannya adalah yang turun dan firman yang menjadi nyata di dalam daging. Karena itu ketika kita mau sampai kepada Bapa, ya harus di dalam Yesus Kristus. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam kodrat keilahiannya dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan dia akan ada tetap sampai selamanya. Sampai langit dan bumi ini lenyap, dia tetap ada sampai selamanya. Dia adalah yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir, dan dia ada tetap untuk selama-lamanya. Dalam keilahiannya dia kekal, dari kekal sampai kekal. Dalam kemanusiaannya dia memang lahir 2000 tahun yang lalu di mana? Bethlehem, oleh seorang ibu namanya Maria. Nah, sekarang kita masuk di peristiwa Pentakosta yang kita rayakan setiap hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Biasanya seringkali kita membaca banyak tulisan buku-buku atau di dalam Alkitab peristiwa Pentakosta itu secara sejarah, kronologinya bagaimana. Oh, murid-murid waktu itu pas hari Pentakosta berkumpul di Yerusalem, lalu mereka berdoa, lalu Roh Kudus turun. Lalu gereja dicatat bahwa peristiwa Pentakosta menjadi awal mula gereja. Jadi gereja dimulai dari peristiwa Pentakosta itu secara sejarah. Tetapi kalau kita mau melihat secara rohani, kalau Pentakosta itu menjadi awal dari berdirinya gereja, secara rohani adalah pencurahan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa itu menjadi awal perjalanan rohani seseorang untuk disempurnakan di dalam Kristus. Kan ceritanya ketika Yesus dikandung oleh Roh Kudus, kemudian dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun, lalu melakukan mukjizat, dan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengajak murid-muridnya untuk berdoa setiap pagi, setiap malam. Setelah itu melakukan mukjizat, mengusir setan, melakukan banyak perbuatan ajaib, lalu menderita disalib. Begitu disalib, maka salib itu menjadi tanda bahwa kasihnya sempurna, kemuliaannya sempurna. Setelah disalib, Yesus bangkit, lalu naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Baru kemudian murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus. Padahal murid-murid ini ketika bersama-sama dengan Yesus kan sudah menerima pengurapan, kan sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kalau di dalam Injil Matius itu kan dikatakan bahwa murid-murid diberi kuasa roh. Dengan murid-murid diberi kuasa roh, lalu murid-murid mengusir setan dan melakukan mukjizat, kan begitu, Pak? Injil Matius berapa ya? 20 kalau tidak salah ya, nanti silakan dicek. Nah, intinya bahwa
Murid-murid sudah diberi kuasa, sudah menerima pengurapan, tetapi belum menerima Roh Kudus itu turun di dalam kehidupannya. Jadi ternyata setelah perjalanan beberapa tahun bersama-sama dengan Yesus, sudah mengusir setan, sudah melakukan mujizat, ternyata Roh Kudus belum turun. Baru ketika Yesus naik ke surga di sebelah kanan Bapa di surga, lalu pada hari yang ke-50 murid-murid berdoa bersama-sama di Bait Suci di Yerusalem, baru kemudian Roh Kudus dicurahkan dan turun ke atas murid-muridnya. Lalu murid-murid itu berbahasa lidah, lalu oleh gereja. Itulah awal dari gereja Tuhan. Artinya secara rohani, perjalanan rohani seseorang di dalam Yesus Kristus dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemahaman, loh aku kan di sini sekarang belum tahu bahasa roh, saya sudah menerima bahasa roh, berarti sudah selesai. Ini enggak begitu, kebalik. Justru ketika sudah menerima pencurahan kudus dan menerima baptisan Roh Kudus berbahasa roh, itu baru awal malah, baru permulaan. Karena nanti akan dilanjutkan untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga dalam sempurna. Itulah sebabnya murid-murid kemudian memberitakan Injil, mengabarkan Injil ke banyak orang, dan mereka tetap terus bertekun di dalam doa sampai pada akhir hidup murid-muridnya. Mereka mempunyai kasih yang sempurna seperti Kristus. Aku mati di dalam Kristus itu untung. Tapi kalau hidup tanpa Kristus rugi. Aku matilah dari Gusti. Loh, itu kalau kasihnya tidak sempurna, tidak mungkin Rasul ngomong begitu. Kalau Yesus disalib begini, aku lebih hina daripada Kristus. Aku disalib sih, naik wale yang Yesus dan dulu lah. Aku nggak pantas. Tuhan lebih mulia. Aku ini apa? Ini murid yang paling nakal. Kalau disalib juga seperti ini, nggak seberapa wis. Disalib juga. Kalau kemuliaannya tidak memenuhi para rasul, tidak mungkin dia ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga akhir hidup dari rasul-rasul itu mereka justru menerima penderitaan di dalam Kristus dengan kegembiraan. Tidak mungkin itu dilakukan oleh rasul-rasul kalau dia tidak mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi ternyata setelah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, Roh Kudus belum turun. Lalu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun memenuhi murid-murid. Lalu kemudian Roh itu tinggal diam di dalam para rasul. Lalu dia ketemu Roh Kudus. Dia kalau pada waktu diberi kuasa itu kan bisa orang yang murid itu lagi murid anyarang gitu kan, suruh memberitakan Injil. Iya, Tuhan kalau setahun ini malah belum lahir, gak belum lagi biru. Lalu Yesus berkata, hal ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Supaya itu mau kencang puasa, nah itu baru kamu bisa mengusir setan. Yesus murid anyaran gitu. Tapi setelah dia menjadi dewasa di dalam roh, setelah dia kepenuhan Roh Kudus, murid ngadepi setan sakwilangan, ngadepi diri patah, tidak ada masalah. Sehingga mati pun para rasul mati di dalam Tuhan kapok. Kalau Bapak Ibu membaca kisah dari para rasul itu, akhir kehidupan mereka itu menderita semua. Ada yang ditarik dengan kuda di sana sini, wadah digoreng gitu. Apalagi Pak Ibu, wah, meninggalnya itu mengerikan Pak Ibu. Kalau kita itu nggak kuat lah, betul nggak kuat. Tapi semuanya dilakukan dengan sukacita karena Kristus. Dan itu nggak mungkin mereka bisa melakukan seperti itu kalau dia belum merasakan damai sejahtera surgawi, kepenuhan kemuliaan Allah disempurnakan di dalam Kristus. Nggak mungkin. Yudas itu nyatanya lagi ini begini malah menjual mengkhianati Yesus, ya kan? Gagal dia, perjalanan rohaninya gagal, nggak sampai. Jadi kalau ini adalah menjadi perjalanan rohani, maka peristiwa Pentakosta itu malah justru menjadi awal perjalanan rohani seseorang di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu.
terus ditingkatkan lagi, rohani kita naik lebih tinggi lagi, semakin disempurnakan di dalam Kristus. Engkau lah wong GTJ Manual oleh aku mati adalah keuntungan kalau di dalam Kristus. Tapi kalau belum Roh Kudus, piye yo engko, kamu nak dipilih Gusti piye? Wah, ini anak-anakku ya cilik-cilik, embuh piye bingung. Tapi kalau sudah disempurnakan dengan Kristus, aku sudah siap sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan. Enak, atau menang, meninggal itu damai sejahtera. Tapi kalau orang tidak di dalam Kristus, bingung nih. Bisa waktu umur itu bingung. Bingung piye yo, bingung terus dihitung diweneni sapa, bingung. Lihat, kalau di dalam Tuhan tidak bingung ya begitu. Yang dunia tidak bingung karena dia sudah hidup di dalam surga. Nah, kalau secara rohani begitu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca buku, sejarahnya peristiwa begini, ya monggo silakan. Nah, Bapak Ibu hanya mempelajari secara sejarah atau secara rohani. Di dalam Alkitab selalu ada dua sisi itu, sejarahnya dan rohaninya. Ini ada tambahan catatan kecil. Ayat yang kita baca tadi itu sering dikutip oleh saudara-saudara kita di sebelah. Terutama kata tadi, seorang penolong yang lain. Sopo ibu? Loh kok ada orang liya yang diutus sudah Kristus menjadi penolong? Sopo itu? Menurut ya, sebenarnya ini sudah diskusi lama, tapi karena sekarang sudah ada Wikipedia, buka aja di Wikipedia, paling gampang gitu ya. Daripada Bapak Ibu baca buku-buku yang soal berkabrak itu, sekarang buka aja di Wikipedia. Nah, di sana menurut pandangan mereka, seorang penolong yang lain itu menubuatkan kedatangan seseorang yang namanya Ahmad. Dalam kurung, ya begitu. Itu ada di kitab sertifikat. Saya nggak kutip lengkap walaupun di HP saya ada, karena ini kan bukan ceramahnya mereka, jadi saya ambil poinnya saja. Seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ahmad itu artinya termasuk, mulia, terpuji. Tapi kalau termasuk, mulia, terpuji, lah pada tadi Parakletos itu kan penolong. Apa tadi? Penghibur. Apa lagi? Pengantara. Nah ini termasuk, mulia, terpuji. Lupa Dewi. Loh ini dari kata Perikletos. Loh kok gak bodoh? Kalau Kristen kan harus diubah, asalnya Perikletos diubah Parakletos. Itu Bapak ya. Loh, coba pikir secara logis. Ketika Alkitab ditulis Parakletos 7 abad, berarti 700 kemudian ada orang yang bilang, sebenarnya kok Perikletos itu Parakletos. Masuk akal ya? Nggak masuk akal dong. Ini orang kitab sudah ada 700 tahun yang lalu. Tiba-tiba hari ini saya bilang, lah kitabmu itu harus berubah. Itu yang benar itu Perikletos itu Parakletos. Masuk akal? Kan gitu ya. Karena Perikletos itu nggak ada di dalam Alkitab. Cuma silakan kalian memegang ketemu nama atau kata Perikletos. Karena Parakletos itu dari kata para dan kalau memanggil lalu menjadi pendamping seperti pengacara ini. Nah, yang kedua yang nggak nyambung adalah bahwa penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, seperti janji Tuhan Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai sampai akhir zaman? Yesus Kristus dengan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa di dalam nama Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mereka punya pemahaman seperti itu, silahkan saja. Kan
Kalau mereka senang dengan begitu ya nggak apa-apa. Cuma kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu, yang no Alkitab ora ono jenenge dari Kristus. Sing ono itu Parakletos. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah ragu-ragu, tidak usah bingung bahwa Roh Kudus itu dijanjikan untuk menyertai gereja Tuhan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan itu nyata. Nyata itu artinya didelok orang kita, tapi dirasakan rasa. Nah itu nyata. Bapak Ibu melihat angin di sini, ada kelihatan angin, kerosok, silir-silir kan kerosok. Nah, Roh Kudus itu seperti itu, didelok orang kita, tapi kerosok. Jujur kalau saya nangis guru-guru, jujur kalau saya lulu, waduh, ada gangguan. Didelok, dia tidak kelihatan, tiba-tiba ada yang nangis, tiba-tiba ada yang gerobak, tiba-tiba ada yang gerobak. Itu berarti kan kehadirannya nyata, walaupun mungkin dilihat secara fisik tidak kelihatan. Bahkan yang tidak kelihatan ketika kita ceritakan pada orang lain yang tidak mengalami, orang lain lebih bingung. Kristen itu gimana? Guru-guru lapor, mau biopo, guru-guru. Rasul-rasul kan begitu jam 9 pagi. Oh itu sudah dari Yerusalem. Wah ini mau biopo kok saya kok malah jadi mendem itu. Padahal dia tidak paham, tidak tahu, tidak mengalami sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah cemas. Kita nikmati saja pencurahan Roh Kudus dan nikmati terus, semakin dalam, semakin diserupakan di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami.